Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aufa Umzalia dari kelas 11 F2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilustrasi deskriptif yang merupakan tugas mata pelajaran seni budaya yang dibimbing oleh Bapak Benny S. Fernandes. Dalam tugas ini kami diminta untuk membuat ilustrasi yang menggambarkan materi dari mata pelajaran lain baik secara visual maupun deskriptif. Pada kesempatan kali ini saya memilih materi dari mata pelajaran biologi yaitu anatomi mata dan juga ilusi optik. Saya memilih materi ini karena jarang diketahui banyak orang. Dan juga melalui ilustrasi ini saya ingin menunjukkan bahwa apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya nyata. Yuk kita simak bersama videonya. Ini adalah hasil dari karya yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mata atau eye anatominya. Dari hasil ilustrasi deskriptif yang telah saya buat, yang pertama ada yang namanya bagian kornea, yaitu bagian terluar dari mata kita. Dia berfungsi membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, memberi perlindungan awal dari debu dan juga kotoran. Kemudian di sini ada yang namanya iris dan juga pupil. Dia berfungsi membatasi jumlah cahaya yang masuk agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Kemudian di balik iris dan juga pupil ada yang namanya lensa mata. Di bagian putih ini namanya lensa mata yang berfungsi memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat pada retina. Dia juga mengatur fokus mata kita. Kemudian di bagian belakang terdapat yang namanya sklera. Yang ini, dia berfungsi memberikan bentuk pada bola mata, melindungi bagian dalam mata dan juga tempat melekatnya otot. Kemudian ada yang namanya koroid, memberikan nutrisi dan juga oksigen ke retina dan lapisan mata, mengurangi pantulan cahaya. Kemudian ada yang namanya retina. Retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik tersebut diteruskan ke otak melalui saraf optik. Lalu ada yang namanya makula. Makula ini memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas dan juga tajam, seperti saat membaca atau melihat wajah orang. Makula juga berperan dalam warna. Misalnya kita melihat warna-warna di sekitar kita, itu yang sangat berperan adalah makula. Bagian sini ya teman-teman. Fun fact-nya adalah mata kita sebenarnya melihat secara terbalik. Hah, kok bisa? Karena lensa mata kita yang cembung, bayangan yang jatuh di retina bersifat nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Secara fisik, bagian atas benda jatuh di bawah retina, bagian bawah benda jatuh di atas retina. Tapi kan kita melihat benda secara normal-normal aja tuh. Hal ini karena kemampuan otak yang membalikkan dan menafsirkan visual secara otomatis. Kemampuan tersebutlah yang membuat kita bisa terkena yang namanya ilusi optik, yaitu ketika otak salah menafsirkan optik visual. Sehingga apa yang sebenarnya kita lihat itu belum tentu kenyataan teman-teman. Nah, aku bakal ngasih salah satu contoh ilusi optik. Bisa dilihat sebelumnya ini adalah salah satu contoh ilusi optik di mana ini merupakan gambar hewan dan juga tanaman, tapi ada juga yang melihat ini sebagai gambar wajah manusia. Inilah salah satu contoh ilusi optik di mana otak salah menafsirkan objek visual. Dalam ilustrasi saya tadi, saya telah menampilkan gambar struktur mata dan juga contoh dari ilusi optik. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana proses masuknya cahaya ke mata dan bagaimana otak kita menafsirkan objek visual. Dari karya saya ini, saya ingin menunjukkan bahwa penglihatan manusia bukan hanya proses fisik, namun juga proses interpretasi otak. Dari ilustrasi dan penjelasan yang telah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa lensa menerima cahaya, retina membalikkan bayangan, dan otaklah yang menafsirkan dan memberikan makna pada apa yang kita lihat. Jadi, apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya itu kenyataan.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.